warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Salsabila Mahbub dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, NIM 19/2027. Saya akan menjelaskan yang pertama itu pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu. Selanjutnya itu manfaat mempelajari manajemen. Yang pertama itu membantu kita membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategi. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran kita akan ancaman eksternal sehingga kita akan terbiasa mempersiapkan rencana lain atas kejadian yang tidak diinginkan dari faktor luar. Yang ketiga, membantu mengintegrasikan perilaku individu kita ke dalam kelompok atau golongan. Yang keempat itu mendorong terciptanya sikap positif akan perubahan dalam diri kita. Yang kelima itu memberikan tingkat kedisiplinan dan formalitas kepada manajemen kegiatan kita. Selanjutnya pengertian kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Jika perubahan tersebut ke arah yang lebih baik, tentu power tersebut memberikan konotasi yang positif, bahkan sangat diperlukan. Adapun faktor yang mendasari adanya kekuasaan, yang pertama itu reward power, yang kedua subversive power, yang ketiga legitimate power, yang keempat expert power, dan kelima reward power. Kewenangan atau authority. Kewenangan atau authority merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Selanjutnya itu tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak saja mempergunakan kewenangan yang dimiliki, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Kadang orang-orang melupakan esensi dari tanggung jawab sebagai dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Oleh karena itu, perlu dasari bahwa setiap bagian dalam organisasi memiliki kewenangan sekaligus juga tanggung jawab dalam pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, berbagai prasyarat kemampuan tertentu lainnya dibutuhkan untuk menduduki posisi-posisi tertentu dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu delegasi. Delegasi adalah praktik memberikan wewenang dan tanggung jawab atas kegiatan khusus kepada seseorang atau kelompok sehingga bobot atau kinerja sama dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan delegasi. Yang pertama, mengalokasikan pekerjaan secara efektif kepada tim, individu, dan penyedia dalam proyek, program, atau portofolio. Yang kedua, menggunakan delegasi sebagai suatu perangkat motivasi dan pengembangan. Selanjutnya yaitu sentralisasi. Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan sekaligus wewenang politik dan administrasi pemerintahan kepada pemerintah pusat secara utuh. Pemerintahan di sini adalah presiden dan juga dewan kabinet. Selanjutnya itu desentralisasi. Desentralisasi adalah di mana suatu bentuk tata pemerintahan di mana kewenangan dan kekuasaan tidak berpusat, melainkan menyebar ke daerah-daerah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.